Lombok merupakan salah satu pulau indah yang kerap dikunjungi oleh wisatawan. Bukan hanya terkenal di dalam negeri, bahkan bangsa asing juga mengagumi keindahannya. Lombok sendiri menyimpan banyak destinasi wisata yang mengagumkan. Salah satunya yang paling terkenal adalah Gunung Rinjani. Gunung terbesar ketiga di Indonesia ini begitu tersohor karena kecantikannya dan kemegahannya yang luar biasa. Sebelum kita membahas mengenal legenda yang ada di Gunung Rinjani, silakan subscribe dulu channel Medsospedia. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan setiap update menarik dari Medsospedia. Gunung Rinjani juga terbagi menjadi beberapa spot, termasuk salah satunya adalah danau unik bernama Segara Anak. Tidak hanya indah, lokasi tersebut juga dipercaya merupakan tempat spiritual yang digunakan sebagai tempat upacara pakelan. Orang Bali biasanya datang ke tempat tersebut setiap tahun untuk mempersembahkan perhiasan pada roh gunung. Masyarakat Sasak juga menggunakan tempat itu untuk berdoa di malam bulan purnama. Seperti apa sebenarnya sejarah di balik Gunung Rinjani hingga masyarakat begitu mensucikan tempat tersebut? Masyarakat setempat begitu percaya jika Gunung Rinjani memiliki kekuatan mistis. Konon, di gunung itulah terdapat komunitas makhluk gaib. Orang-orang juga percaya jika Dewi Anjani juga bersemayam di gunung tersebut. Dahulu kala, tidak jauh dari pelabuhan Lembar, hiduplah seorang raja bernama Datuk Tuan bersama permaisurinya yang cantik bernama Dewi Mas. Raja tersebut sangat bijaksana dalam memimpin kerajaan Tuan. Kehidupan sangat damai, aman, dan tentram. Meski demikian, raja tersebut kerap terlihat sedih. Hal itu karena ia tidak memiliki keturunan. Akhirnya raja memutuskan untuk menikah lagi demi mendapatkan anak. Raja pun meminang seorang perempuan cantik bernama Sunggar Tutul, putri dari Patih Aur. Sejak pernikahan dengan Sunggar Tutul, perhatian raja pada permaisuri mulai mengendur. Ia lebih sering menghabiskan waktu bersama istri muda. Meski demikian, permaisuri tetap sabar. Hingga akhirnya harapan permaisuri akhirnya terkabul, di mana ia akhirnya mengandung. Berita gembira tersebut rupanya tidak disukai oleh Sunggar Tutul. Ia takut raja akan kembali perhatian kepada permaisuri. Karena itu Sunggar Tutul pun menjatuhkan fitnah dengan mengatakan bahwa kehamilan permaisuri diakibatkan oleh hubungannya dengan pemuda bernama Lokdeos. Sejak mendengar hasutan dari Sunggar Tutul, raja begitu murka. Ia pun mengusir Dewi Mas dari istana. Permaisuri tersebut dibuang ke sebuah gili dengan ditemani para pengiringnya. Di sana mereka membangun sebuah pemukiman dan menjalani hidup baru. Pada suatu hari, datanglah kapal mendekati gili. Nahkoda kapal dan para awak kapal pun berlabuh dan mampir ke pondok Dewi Mas. Mereka dijamu dengan sangat baik oleh Dewi Mas. Namun sang nahkoda heran mengapa seorang perempuan cantik bisa tinggal di tempat tersebut. Permaisuri pun menceritakan apa yang dialaminya. Ia pun meminta diantar ke Bali untuk membangun pemukiman baru.
Hingga hari kelahiran tiba, Dewi Mas melahirkan sepasang anak kembar dengan keajaiban. Bayi laki-laki terlahir dengan sebilah keris dan bayi perempuan lahir bersama anak panah. Bayi tersebut kemudian diberi nama Raden Nuna Putra Janjak dan Dewi Rinjani. Mereka tumbuh menjadi anak lucu dan menarik. Hingga akhirnya kedua anak tersebut bertanya tentang ayah mereka. Dewi Mas pun menceritakan semua kisah yang dialaminya. Raden Nuna sangat marah. Ia pun akhirnya berlayar ke Lombok untuk menemui ayahnya. Saat berusaha masuk ke istana, ia dihadang oleh para pengawal. Namun kesaktian Raden Nuna yang terlahir bersama keris tak bisa ditandingi. Melihat itu, Raja Datuk pun turun tangan. Namun saat itu terdengar suara gaib. "Hai Datuk Tuan, jangan kau aniaya anak itu. Anak itu adalah anak kandungmu sendiri dari istrimu Dewi Mas." Raja sangat menyesal, ia pun akhirnya bersedia mendengarkan cerita anaknya. Setelah itu Raja memutuskan untuk menjemput Dewi Mas dan kembali ke istana. Dewi Mas juga tidak menaruh dendam pada Sunggar Tutul, mereka hidup damai. Hingga akhirnya Raden Nuna tumbuh dewasa menjadi pemuda yang sangat tampan dan bijaksana dan diserai tahta oleh Raja Datu. Setelah turun tahta, Raja Datu menyepi di gunung ditemani oleh Dewi Rinjani. Di gunung tersebut mereka bersemedi memuja Yang Maha Kuasa. Namun saat itu Dewi Rinjani justru diangkat sebagai ratu oleh para jin. Sejak saat itu, gunung tersebut dinamakan Gunung Rinjani. Hingga saat ini, Gunung Rinjani menjadi tempat yang begitu keramat bagi masyarakat setempat. Secara turun-temurun, orang menjadikannya sebagai lokasi ritual rutinan. Legenda di balik gunung tersebut rupanya tidak hanya menjadi cerita, namun juga menarik minat wisatawan untuk lebih tahu tentang istana jin yang konon ada di gunung tersebut.